Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Prodi Manajemen Dakwah. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian kompre kedakwahan. 1. Pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi. Pengertian dakwah secara etimologi berasal dari kata doa yang berarti memohon, meminta, atau berdoa. Kata kedua yaitu yadu yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Yang ketiga yaitu dakwah yang artinya doa dan dakwah. Dan yang keempat ud'u yang berarti perintah atau seruan. Pengertian dakwah secara terminologi menurut para ahli, Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatullah Mursyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut, yaitu dakwah Islam yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Hamzah Yakub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kedua, hukum berdakwah adalah fardu kifayah selama masih ada sebagian umat Islam yang mengemban dakwah tersebut. Tugas dakwah tidak berhenti walaupun setelah wafatnya Nabi Rasulullah SAW. Setiap muslim wajib memindahkan keimanan di dalam hati yang kosong dan menuntut orang berjalan ke jalan yang lurus. Hukum dalam Al-Quran adalah wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Artinya serulah agar kepadamu Tuhanmu dan janganlah engkau sekali termasuk golongan orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 87. Hukum dalam hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuannya, yang berarti barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah dan dengan tangannya, kalau tidak bisa hendaknya mengubah dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Hadis Muslim. Ketiga, saya telah melakukan dakwah di lingkungan keluarga dengan cara mengajak keponakan mengerjakan sholat tepat waktu agar dia tidak hanya dibiasakan sholat saja, tetapi lebih kepada sholat tepat pada waktunya. Keempat, unsur dakwah. Pertama, dai, pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikasi atau orang yang menerima pesan. Kedua, mad'u, pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia menerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Ketiga, mad'ah atau materi dakwah. Mad'ah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi mad'ah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Keempat, thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem tata pikir manusia.
Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting perannya, karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Kelima, wasilah media dakwah. Wasilah dalam pengertian agama adalah suatu yang menyambung dan mendekatkan suatu dengan Allah atas dasar keinginan yang kuat yang mensekutukan untuk mendekat kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wasilah adalah sarana yang mengatakan pada pencapaian tujuan. Keenam, atsar, efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah melakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan tarekah, tentu akan timbul respon dan efek pada mad'u. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang sangat merugikan. Pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab dai akan menjadi lebih berat apabila tidak ada flashback atau umpan balik dari mad'u. Jadi semuanya tergantung dari pesan dan metode penyampaian dari dai tersebut. Kelima, unsur manajemen dakwah. Pertama, tahid atau perencanaan. Perencanaan maupun kegiatan awal untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, tujuan apa yang hendak dicapai, serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Kedua, tanzim, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Ketiga, tajih, penggerak dakwah. Penggerak dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah dipimpin organisasi penggerak semua elemen untuk melaksanakan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Keempat, rikabah, pengendalian dakwah. Pengendalian dakwah merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuatu yang direncanakan. Pengendalian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.